mencalonkan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Nggak apa-apa, nggak bisa. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya, jadi salah satu pertimbangan juga. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya emang bagus pasti elektabilitas saya. Halo, selamat malam pemirsa. Kaisang Pangarep menjadi sorotan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang. Meskipun perjalanan safari politik sudah dilakukan, sepertinya publik masih harus bersabar untuk mengetahui kemana Kaisang akan berlaga. Meski begitu, sebenarnya lembaga survei juga sudah merilis nama Kaisang berpotensi besar, terutama di Jawa Tengah. Dan itu tidak terlepas dari figur dan juga tingkat kepuasan publik terhadap kinerja sang ayah Presiden Jokowi. Akankah hal itu membuat langkah Kaisang menjadi lebih ringan untuk bertarung di pilkada? Inilah panggung demokrasi malam ini, Kasakusuk Kaisang, kuasai Jateng atau Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio. Saya perkenalkan langsung politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Pak Seno, selamat malam. Malam, Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Dan berikutnya juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dede Prayudi. Mas Dede Prayudi, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Dan berikutnya kami hadirkan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, halo, selamat malam. Malam, Terima kasih Mas Jayadi sudah hadir. Dan kami hadirkan juga pengamat politik Emrus Sihombing. Bang Emrus, selamat malam. Selamat malam Mbak Abi. Terima kasih Bang Emrus sudah hadir. Terima kasih. Dan mengikuti diskusi kita dari sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Ahmad Doli, halo, selamat malam. Baik, kami masih mencoba menghubungi karena kita akan ikut mengajak Ahmad Doli untuk berdiskusi via Zoom. Kami akan lanjutkan. Sebelum kita bahas dengan narasumber, kita akan memberikan Anda sejumlah informasi. Nama Kaisang pertama kali memang muncul dalam bursa pilkada setelah DPW PKB Jakarta resmi menduetkan Kaisang dengan calon gubernur Anies Baswedan yang juga resmi diumumkan pada bulan Juni kemarin. Kita lihat seperti apa grafiknya. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan PKB terbuka kepada siapa saja, termasuk juga kepada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang juga katanya sempat menyampaikan di media keinginannya untuk menjadi wakil dari Pak Anies. Namun sebenarnya hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari DPP PKB atas usulan pasangan tersebut. Kita lanjut ke safari politik berikutnya yang dilakukan oleh Kaisang. Di antara banyak partai, ternyata dalam kunjungan pertamanya Kaisang memilih untuk memenuhi undangan ke kantor DPP PKS di Bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli kemarin. Dikatakan kedua partai ini mencoba untuk berkomunikasi dan menggalang koalisi dalam rangka kontestasi pilkada. Dikatakan oleh politisi muda PKS Ismail Bahtiar bahwa tidak ada loh pembahasan soal duet Anies Kaisang, dan itu juga diamini oleh Kaisang yang mengatakan ia tidak menyodorkan namanya ke PKS untuk pilkada. Meski Sekjen PKS sempat menyinggung hasil survei Kaisang di Jawa Tengah yang dinilai cukup menjanjikan. Oke, nah sebenarnya seperti apa sih hasil survei Kaisang di Jawa Tengah? Nanti akan kami tampilkan informasinya setelah kami bahas seperti apa safari politik berikutnya. Tidak hanya PKB, PAN, Golkar yang melirik Kaisang, PDIP pun seakan-akan mulai membuka pintu komunikasi dengan keluarga Pak Jokowi ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahkan memberikan respon positif terhadap safari politik yang dilakukan oleh Kaisang dan menanggapi kemungkinan Kaisang menyambangi PDIP, mengingat pentingnya untuk terus menjaga silaturahmi.
silaturahmi. Dan hal ini langsung disambut oleh kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, dengan menyatakan bagusnya adiknya harus segera menemui Puan Maharani hari ini jika Mbak Puan sudah memberikan statement seperti itu. Apalagi, nah berikutnya ada kejutan yaitu dari Golkar yang terbaru, datang informasi terbaru dari Golkar yang dikatakan mendadak menyodorkan nama pengusaha jalan tol Yusuf Hamka untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Kaisang Pangarep jika maju sebagai calon gubernur Jakarta. Alasan yang disampaikan oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto adalah karena Yusuf Hamka dinilai mampu mengatasi masalah macet dan banjir di Jakarta dengan pengalamannya di bidang infrastruktur. Yusuf Hamka sendiri mengatakan jika duet ini benar terjadi, maka tagline pasangan ini adalah Ka'bah yang merupakan singkatan dari nama Kaisang dan Babah Alun yang menjadi sebutan dari Yusuf Hamka. Namun meski Kaisang hadir dalam pengumuman di kantor Golkar tersebut, PSI hingga saat ini menyatakan ketumnya belum mengambil keputusan untuk maju di Pilkada. Oke, hasil survei, kita masuk ke grafik berikutnya. Seperti apa sebenarnya nama Kaisang dalam hasil survei? Pertama, kami hadirkan Lembaga Survei Indonesia yang merilis hasil survei tanggal 30 Juni 2024. Pada simulasi semi terbuka dengan menjanjikan 21 nama cagup, nama Kaisang berada di urutan teratas dengan angka 15,9%. Namun, jika masuk dalam simulasi top of mind, nanti mungkin Mas Jayadi Hanan bisa menjelaskan apa nih bedanya supaya masyarakat bisa mengetahui lebih jauh. Simulasi top of mind, nama calon gubernur, Kaisang berada di urutan kedua dan nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi berada di urutan pertama dengan angka 5,2. Menurut Jayadi Hanan, keunggulan Kaisang ini disebabkan oleh tingkat kepuasan pemilih Jawa Tengah terhadap kinerja sang ayah yaitu Presiden Jokowi. Berikutnya, satu lagi survei kami hadirkan dari indikator politik. Kaisang menduduki urutan dari simulasi 10, 8 hingga 6 nama di urutan pertama. Namun elektabilitasnya kalah jika dilakukan simulasi top of mind atau simulasi terbuka di mana kembali nama Ahmad Lutfi atau Kapolda Jawa Tengah ini menjadi berada di urutan teratas dengan angka 8,6%. Sementara Kaisang jika simulasinya adalah top of mind masuk dalam urutan kelima dengan angka 4%. Oke, baik. Itu sejumlah hasil survei, kemudian juga perjalanan safari politik yang dilakukan oleh Kaisang. Di sini udah ada juru bicara PSI. Mas Dede, saya langsung akan ke kamu. Langsung. Apa yang sedang dilakukan oleh Mas Kaisang ya kan? Mau mencoba kolaborasi, koalisi dengan partai lain atau termasuk juga test the water nama Kaisang di bursa pilkada? Ya, jadi kami itu baru mulai serius membahas bahwa Mas Kaisang itu berpotensi untuk maju. Itu adalah semenjak PKPU itu direvisi. Oke, jadi ketika PKB mencoba-coba ya untuk menduetkan nama Pak Anies dengan Mas Kaisang, kami merasa tersanjung, tapi kami belum membahasnya secara serius gitu. Lalu kemudian PKPU ini kemudian direvisi, baru kemudian Mas Kaisang berbicara serius soal beliau akan maju atau tidak. Itu aja dulu ya. Jadi kemungkinan besar Mas Kaisang akan maju di Pilgub. Kemungkinan besar. Ya. Di Pilgub. Di Pilgub. Tapi dapil daerahnya mana belum. Ini belum pasti. Nah, Mas Kaisang mau maju di mana? Ini adalah pertanyaan turunan berikutnya, pendalaman berikutnya ya. Dan ini belum bisa terjawab sampai dengan sekarang. Apalagi kalau misalnya kita sekarang berbicara soal di dapil, bukan dapil ya, provinsi mana kemudian dia akan berpasangan dengan siapa? Ini kan pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, ini juga bahkan lebih jauh lagi, lebih sulit lagi untuk kita jawab sekarang. Gitu. Artinya apa? Artinya sampai dengan saat ini Mas Kaisang, PSI ini masih secara intensif membahas soal apakah Mas Kaisang mau maju misalnya di Jawa Tengah kah? Atau misalnya di Jakarta kah? Karena yang dihitung-hitung itu ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah soal kriteria paslon. Ya, kriteria paslon yang pertama kita akan melihat dulu apakah misalnya seseorang tersebut yang akan mendampingi Mas Kaisang atau apakah seseorang yang akan didampingi oleh Mas Kaisang ini memiliki kredibilitas yang bagus, kapasitas yang baik sesuai dengan permasalahan di daerahnya atau juga memiliki integritas yang baik gitu ya. Lalu yang kedua adalah kecocokannya dengan DNA PSI. Apakah tokoh yang bersangkutan ini memiliki rekam jejak yang memang betul-betul memegang teguh prinsip anti korupsi dan anti intoleransi. Lalu yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, Mbak Afi, yaitu di dalam kami menentukan siapa nama-nama yang akan kami usung di daerah manapun, termasuk dengan Mas Kaisang atau bukan.
Ini kami mengutamakan juga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Oke, itu priority. Itu priority untuk berkoalisi ini dari tadi PSI. yang saya katakan itu adalah 3 variabel yang top Oke. priority. Jadi walaupun saya sebut ini kekompakan dan soliditas Indonesia Maju ini adalah saya sebutkan yang ketiga, Iya. ini bukan berarti Itu urutan di ketiga, urutan prioritas ketiga gitu Iya, ya. jadi ini sama Saling pentingnya melengkapi. semuanya. Iya. Oke. Jadi untuk saat ini ya, ini semua masih dihitung-hitung, termasuk juga kami di PSI tentunya nggak cuman kepingin jadi calon. Kami kepingin calon jadi. Gitu. Artinya kami juga Iya. kepingin calon menang, yang ya. memiliki kemungkinan menangnya itu cukup besar. Oke. Gitu, karena bagaimanapun juga kami di politik, ideologi politik ini hanya akan bisa jadi kebijakan kalau misalnya kami memiliki otoritas. Yang dalam hal ini adalah memiliki kekuasaan dan lain-lain, Oke. sehingga kami bisa melayani masyarakat dengan baik. Kurang lebih Oke, seperti itu. kurang Jadi lebih- belum Ya. daerahnya Mas Jayadi, tapi minimal dari Mas Jayadi kita dengar bahwa ini akan maju nih, Mas Kaisang ini di kontestasi pemilihan gubernur tingkatnya provinsi gitu. Kalau dari hasil survei nih yang membahas tadi gitu, Mas Jayadi, Mas Kaisang ini seberapa magnet sih untuk kontestasi pilkada ya? Kalau kita lihat kan mungkin saat ini yang disebut nama provinsinya ada Jakarta dan juga Jawa Tengah. Gimana Iya. Mas Jayadi? Ya salah satu magnetnya karena mau tidak mau Kaisang kan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi masih sangat populer, masih punya paling tidak sampai beliau turun nanti ya, itu kan masih punya pengaruh yang signifikan di semua level kekuasaan gitu. Jadi itu salah satu yang membuatnya menarik mau tidak mau gitu ya. Iya. Nah memang yang paling menarik itu memang antara Jawa Tengah sama Jakarta. Jawa Tengah kenapa? Jawa Tengah masuk akal karena kan itu wilayahnya Pak Jokowi. Dulu waktu Pak Jokowi masih belum pisah sama Banteng, sama Mas Eno, itu kan mereka Keluarga besar Mas Eno mereka ya? satu keluarga besar gitu. Ya. Sekarang mereka pisah kan gitu. Begitu yang kita tahu ya, mereka Iya. pisah gitu. Jadi Tapi katanya mau ketemu kok sama Mbak Puan. iya, makanya saya bilang masih pisah kan, apa rujuk lagi apa enggak kita nggak tahu. Jadi sangat wajar kalau basis utamanya ada di situ. Oke. Tapi di Jakarta juga jangan lupa Pak Jokowi kan launch untuk jadi presidennya di Jakarta dan pertama kali masuk Jakarta juga menang. Masih cukup banyak loyalis Jokowi di Jakarta. Buktinya Prabowo terbantu untuk memenangkan Jakarta di Pilpres yang lalu kemarin ya. gitu kan. Prabowo juga pada saat yang sama terbantu untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah yang diperkirakan sangat sulit pada saat itu. Jadi kalau dua itu dikaitkan dengan Kaisang dan Kaisang kemudian mewakili bukan hanya dirinya sendiri di situ, tapi mewakili kekuatan yang sering dikenal sebagai the machine ya. Jadi kekuatan yang diafiliasikan dengan Pak Jokowi itu sekarang tidak hanya individu Pak Jokowinya, tapi ada mesin di belakangnya. Jadi bukan cuma Jokowi efek. Iya, jaringannya ya kan, apa namanya, pengaruhnya ke akar rumput dan sebagainya. Partai-partai yang termasuk Kim itu kan dia bukan figur individu lagi, itu dia the machine. Jadi kalau dia udah jadi sistem sendiri yang jalan. Jadi gitu ya. kalau Kaisang bersama the machine itu dia punya dua kekuatan kan. Dan ini kuat banget nih. Kalau kita Di lihat Jakarta lawan Anies gitu misalnya. Nah itu yang harus dihitung. Kalau di Jakarta ada Anies yang diperkirakan masih cukup kuat, ya cukup kuat. Dan kalau kita berkaca dari Pilpres lalu, kekuatan Anies minimal ada 40-an%, 41,07. Oke. Kalau Pak Prabowo kan 41,67. Selisih sama, ada kekuatan PDIP. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah dikalahkan kalau Jakarta tidak punya figur yang selevel dari segi popularitasnya, akseptabilitasnya, ya, personalitinya dengan Anies. Jadi mungkin chance-nya untuk Kaisang lebih besar di Jawa Tengah? Kalau lihat angka-angka sekarang, sementara ini yang lebih besar di Jawa Tengah, memang. Karena pada angka untuk Kaisang belum keluar ya di Jakarta. Belum keluar. Memang diperkirakan Kaisang lebih kompetitif sebagai calon wakil gubernur. Kenapa? Karena baik Anies ataupun saingannya waktu itu Ridwan Kamil ya, yang tampaknya sudah sekarang agak cukup firm bahkan di Jakarta. Nanti kita tanya Mas Doli yang udah bergabung di Zoom nih ya. Jadi waktu masih Anies sama Ridwan Kamil, dua-duanya tuh tertarik untuk ngajak Kaisang. Karena kalau Anies memerlukan tambahan suara dari Kaisang lewat loyalis Pak Jokowi. Ridwan Kamil juga sama, dia memerlukan soliditas Kim dan adanya Kaisang itu bisa membantu soliditas Kim itu secara lebih kuat di Jakarta. Jadi mesin ini sangat menjadi daya pikat lah untuk menggandeng Kaisang gitu ya, betul. Mas Jayadi. Oke, saya sapa dulu Mas Doli. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Doli udah gabung di Panggung Demokrasi. Kita sebelum ke narasumber yang lain, kita ngebahas soal Jakarta dulu nih ya kan. Yang tadi juga sempat saya sampaikan ada Golkar yang bahkan memberikan Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka gitu yang menjadi pendampingnya Kaesang jika maju ke Jakarta. Apa pertimbangannya gitu? Kalau ini kan mungkin agak ekstrim ya dari usia, dari pengalaman ini kan agak berjarak gitu. Apa itu jadi pertimbangan justru kekhasan dari pasangan yang mau diduetkan oleh Golkar ini, Bang Doli? Iya, kata kuncinya kan jika tadi. Jika kalau misalnya Pak Kaesang itu kemudian memang berniat maju di Pilkada Jakarta, maka kami memandang kalau misalnya nanti diberi kepercayaan Golkar yang menjadi calon wakilnya, kita menganggap yang pas itu adalah Pak Yusuf Hamka. Karena apa? Karena kita berharap ini ada kombinasi ya antara tokoh muda dengan tokoh senior. Di mana kan Jakarta itu masalahnya kompleks ya. Dan isu yang selama ini mengemukakan adalah soal infrastruktur, kemudian soal mengatasi banjir. Dan Pak Yusuf Hamka itu kan punya pengalaman yang cukup panjang ya untuk membuat wajah Jakarta seperti yang sekarang lah, dengan jalan tol dan segala macam itu. Nah makanya kami menyodorkan nama Pak Yusuf Hamka. Sekali lagi jika ya, teman-teman PSI dan Pak Kaesang itu memang maju di Pilkada Jakarta. Tetapi kan untuk menuju ke sana itu kalau kita lihat tadi pernyataan dari saudara Dede ini kan masih panjang ya. Ada 3 pertanyaan dulu yang harus diselesaikan ya. Pertanyaan 1 terjawab, masuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua itu 3. Jadi masih panjang, makanya kami nunggu saja dari Pak Kaesang sendiri dan juga teman-teman PSI. Tapi Golkar yakin bahwa Pak Yusuf Hamka ini sudah memenuhi kriteria 3 itu nggak? Atau jangan-jangan baru ketahui 3-nya malam ini gitu, begitu Mas Dede menyampaikan? Nggak, maksudnya kan tadi Yusuf Hamka itu akan bisa kemudian dipasangkan kalau 3 pertanyaan yang akhirnya memutuskan Pak Kaesang maju di Jakarta kan. Tapi kalau akhirnya kemudian tidak pertanyaan yang 3 itu ternyata jawabannya lain, pindah ke Jawa Tengah kan itu nggak berlaku kan, kira-kira begitu. Oke. Jadi paketan ini cuma berlaku untuk di Jakarta. Berarti Ridwan Kamil udah officially nggak maju ke Jakarta nih ya, Mas Doli? Kami belum putuskan ya, karena saya kira sama ini ya. Soal Pak Kaesang, soal Ridwan Kamil, itu at the end nanti semua tentu akan kita bicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Saya kira juga Pak Kaesang akan maju atau tidak, dan kemudian kita maju itu juga berdasarkan pertimbangan pembicaraan antara ketua-ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Sama juga dengan di Jawa Barat ya. Walaupun sekarang Golkar itu memang kami merekomendasikan ya, idealnya Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat. Karena lihat dari approval ratingnya yang hampir 90%, artinya masyarakat Jawa Barat sangat menginginkan kembali Ridwan Kamil di Jawa Barat dibandingkan kalau di Jakarta. Nah tapi kita masih punya 40 hari lagi ya, saya kira nanti akan ada pembicaraan yang lebih khusus antara semua ketua umum kami dengan ketua umum partai politik termasuk Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju. Baik. Saya harus jeda dulu, bagaimana dengan PDIP? Pertanyaan saya banyak untuk Mas Eno, tapi usai jeda kita tanyakan. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Panggung Demokrasi, tetaplah bersama kami. Ya, baik Musa, ini kami juga tampilkan grafis rencana Kaesang akan bertemu dengan Puan Maharani. Langsung akan kita tanya ke Mas Eno dari PDIP. Mas Eno, ini rencana pertemuannya ini akan benar terjadi? Seberapa serius sih sebenarnya dari PDIP sendiri nih ya, dari PDIP dulu nih gitu, untuk bertemu dengan Kaesang? Ya terima kasih. Jadi wacana itu kan pertama muncul sebenarnya bukan dari kami. Itu muncul kalau nggak salah dari Mas Gibran. Yang artinya itu kalau dibilang bagus ya pertama bagus untuk siapa gitu. Ya, bagus. Karena ada kalimatnya itu ya kan Mas Gibran ya, bagus itu. Bagus untuk siapa pertanyaannya. Nah kalau kami sih kami rasa
dalam konteks pilkada, tentu kami sadar bahwa komunikasi politik itu baik dengan banyak pihak. Tetapi tentu harus kemudian bermuara kepada konsolidasi kami secara internal dong. Kemenangan di basis-basis kami, di mana kami mampu mendorong kader-kader terbaik untuk bisa tampil berkontestasi. Kenapa? Karena kami punya konsekuensi konstitusional. Sebagai partai politik, kami punya tugas untuk mengkader masyarakat, menjadi pemimpin, dilatih di partai politik, dicalonkan di pilkada. Tentu dalam konteks logika semacam itu, di basis-basis penting kami, misalnya Jawa Tengah yang punya ikatan bonding tinggi dengan kami, Jakarta yang kami punya sejarah kemenangan di situ, tentu kami punya situasi kebatinan dari para kader dan pengurus yang mengharapkan kader internal kami untuk maju. Saya rasa semua partai politik yang lain juga punya keinginan yang sama dan itu wajar. Oleh karena itu saya rasa semua tidak perlu dipaksakan. Dalam konteks kita membahas pilkada, kami juga punya kok kader-kader yang saya rasa itu punya track record yang baik dan bisa dilihat oleh publik. Bagaimanapun kami sadar bahwa pilkada ini memang pilkada serentak ini pengalaman politik baru bagi semua partai politik yang 545 daerah semuanya akan maju di pilkada. Tetapi artinya logika umumnya adalah ini bicara semacam kayak menang-menangan, main game aja, Mbak. Ini cocok logi di sini, cocok logi di sini, ini kira-kira siapa-siapa. Padahal kalau kita ngomong tentang pilkada, ini kan menyangkut nasib jutaan orang. Artinya nggak bisa kami sembarangan dan sembrono melihat apa yang terjadi dinamika belakangan ini, menentukan nama dengan begitu tergesa-gesa. Tentu kami harus melalui proses yang panjang, menyangkut siapa figurnya yang mampu memimpin, siapa yang mampu memberikan kesejahteraan dan seterusnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertemuan elit 1-2 orang. Saya rasa itu akan ada proses yang lebih panjang. Jadi penting untuk menyerap aspirasi dari masyarakat juga ya, dari akar rumputnya seperti apa. Ya, Mas Eno aja juga hari ini ada yang dirilis itu ada survei dari IDN yang mengatakan bahwa Jawa Tengah yang bisa dikatakan tadi kandangnya banteng itu, PDIP nggak bisa menang kalau nggak berkoalisi gitu. Sementara kita tahu dari kader PDIP, Mas Hendy gitu misalnya, Wali Kota Semarang yang kemungkinan besar akan dimajukan menjadi kader PDIP untuk berlaga di pilkada. Itu bagaimana tanggapan Anda? Jadi dalam demokrasi kita hari ini, kita percaya bahwa demokrasi yang kita anut harusnya tidak hanya demokrasi konsensus elit. Artinya yang menentukan nama karena kedekatannya dengan elit A, elit B, elit C. Saya rasa di dalam survei preferensi masyarakat kita sekarang lebih banyak merasa, oh ini karena ini punya keluarga politik tertentu, oh ini karena ada kedekatan dengan ABCDE. Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya demokrasi diskursus. Artinya ada dialektika di situ, publik bisa ikut bicara, bisa menguji rekam jejak, bisa menguji apa yang dia sampaikan, kecocokan antara rekam jejak dengan jabatan yang dituju, itu satu kesatuan. Dan itu tidak bisa diproses dalam waktu semalam. Saya curiga Mbak Afi, jangan-jangan banyak dari masyarakat Jawa Tengah atau manapun hari ini yang bahkan masih agak remang-remang, masih nggak sadar ini besok ada pilkada beneran atau enggak sih. Jangan-jangan informasi itu juga belum utuh sampai ke mereka. Artinya kesadaran bahwa terjadi pilkada itu saja belum utuh. Dan kemudian disodorkan nama-nama, tentu yang paling akan mendapatkan keuntungan per hari ini secara saintifik adalah yang paling populer. Nah dalam konteks itu saya rasa popularitas itu kan banyak variabel. Faktanya kami sebagai partai yang dipercaya masyarakat untuk mendapatkan kemenangan di pileg di Jateng kemarin, hari ini belum ada satupun figur yang kami sepakati untuk promosikan. Artinya angka nama-nama itu masih sangat bisa berubah dengan berjalannya waktu. Di tengah masa menuju ke pendaftaran ini bukan ruang hampa politik. Kepuasan akan seseorang bisa jadi bergeser. Bagaimana kesenangan dengan seseorang bisa jadi ada perubahan-perubahan. Dan itu kita hargai sebagai proses demokrasi diskursus yang memerlukan waktu. Itu Mbak. Baik, ini menarik, ada dua jawaban yang berbeda. Bang Emrus melihatnya seperti apa? Satu, kalau misalnya Mas Dede tadi, oh ya prosesnya sama, juga akan ada diskusi, pertemuan dan lain. Tapi ini bukan cuma jadi calon, tapi calon jadi gitu. Ada tanda kutip kalau Mas Dede bilang the machine yang dimiliki lah oleh Kaesang gitu. Mungkin kalau PDIP agak cara limitnya berbeda. Menurut Bang Emrus gimana? Sejauh mana nih perjalanan Kaesang maju dalam pilkada ini? Baik, udah pasti. Sebelum masuk ke perjalanan, tidak ada kepastian calon jadi. Tidak ada kepastian itu. Sekalipun elektabilitasnya survei tinggi, di dalam real nanti belum tentu pasti menang. Kita sudah lihat DKI Jakarta ketika Pak Jokowi dengan calon gubernur kemarin, si Fauji Bowo. Fauji Bowo kan lebih tinggi, nggak ada jaminan. Yang kedua, mau saya komentari dua survei tadi, dua survei yang sangat berbeda loh. Kita lihat pada variabel top of mind. Salah satu surveyor mengatakan justru di bawah. Artinya kalah apa? Sama Ahmad Lutfi, Betul. Artinya apa? Ini penelitian kuantitatif, penelitian objektif. Harusnya sama atau mendekati sama.
Ini jauh sekali. Berarti harus ada yang sesuatu yang kita kritisasi dalam konteks sampling dan lain-lain sebagainya. Karena menurut metode penelitian kuantitatif, jika peneliti melakukan penelitian yang sama, hasilnya pasti di atas margin of error. Gitu ya. Tetapi ada kita lihat top of mind. Nah, kemudian yang ketiga, top of mind kan itu mendorong voting behavior. Karena sudah top of mind. Kalau itu udah diketahui lah gitu. Sudah ada di pikiran masyarakat ya. Kalau bahasa kampung kita itu lebih bagus lagi dari bahasa Inggris itu. Pokoknya gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Pokoknya gitu ya. Ini saya kira masih suatu hal yang tidak ada kepastian begitu ya dari hasil survei. Oleh karena itu sangat dinamis lah. Dan kemudian saya kira Kaisang sangat bagus sekali mengatakan belum pasti loh dia menjadi calon, kan begitu. Dia mengatakan malam ini udah dikonfirmasi sama Mas Dede. Artinya, udah pasti maju pilgub tapi daerahnya dari belum. Kaisang untuk maju. Itu tadi. Nah, oleh karena itulah saya pikir bisa saja Kaisang merenung-renung gitu loh. Apakah saya maju atau tidak? Tapi kalau saya dari segi katakanlah saintifik atau katakanlah pengamat atau ilmuwan, sebaiknya Kaisang tidak maju. Jadi lebih banyak ruginya kalau Kaisang maju. Kenapa saya mengatakan tidak perlu maju? Udahlah membimbing apa dulu? PSI. Kemarin kan gagal dia untuk mengusung kepada PSI menjadi suatu partai yang masuk ke Senayan. Artinya fokus dululah dia ke situ, membimbing atau katakanlah memanage PSI. Ini PSI aja belum bisa di manage sudah tiba-tiba loncat seperti itu. Saya kira sangat tidak, menurut saya tidak produktif. Kemudian kalau boleh saya komentari adalah dikatakan beliau bahwa Jokowi ada daya tarik di semua level gitu ya. Saya bisa bantah itu. Kenapa saya mengatakan di tingkat intelektual agen perubahan saya kira tidak lah. Kemarin kan banyak kritik dari UGM, dari UI, dari mana-mana. Artinya apa? Level daripada masyarakat yang menjadi agen perubahan tidak setuju itu mengkritik. Tapi the machine ini ada loh, ada infrastruktur dan lain-lain lah yang kemarin juga mungkin. Saya mengatakan tadi level kekuasaan. Ya, artinya di semua level dia sebut tadi kan. Artinya di level elit, ya kekuasaan juga ilmu pengetahuan juga ilmu kekuasaan. Artinya bahwa di level elit akademisi dikritik habis itu. Jadi artinya apa? Sangat dinamis lah. Kemudian catatan saya adalah katakanlah bagaimana aspirasi ditangkap dari masyarakat untuk diusung. Itulah namanya demokrasi kualitatif, bukan demokrasi kuantitatif. Oleh karena itu sangat bagus. Saya menyarankan ke semua partai politik, siapa yang mereka calonkan, survei dulu apa keinginan masyarakat. Jadi ditangkap dulu keinginan masyarakat itu yang dicalonkan. Cilakanya kan top dari pimpinan semua. Ini yang kami putuskan, rakyat itu seolah memilih pilihan partai yang disodorkan partai. Seolah kucing dalam karung gitu kan. Jadi harusnya mereka survei dulu kepada masyarakat yang mana yang mereka inginkan. Jangan berdialektika setingkat elit sehingga masyarakat diabaikan. Saya mau menyarankan, saya kira boleh jadi ada 2-3 partai yang sudah melakukan survei untuk menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan elit saja yang bermain, ditawarkan untuk jadi dipilih. Tidak boleh begitu. Jadi menurut Bang Emrus ini bahwa mendingan Kaisang nggak usah maju di pilkada. Menurut saya, kenapa? Besarkan dulu partainya gitu ya. Betul. Karena gagal membawa PSI. Gagal membawa PSI masuk ke Senayan. Oke, Mas Dede, silakan ditanggapi. Pertama-tama saya harus meralat dulu ya. Jadi kalau disebut gagal membawa Senayan mungkin iya ya. Betul, setuju. Lalu kalau disebut gagal begini, Mas Kaisang itu masuk 2 bulan sebelum pemilu ya. Dan dapat dikatakan kayak begini, perolehan kursi PSI di DPRD itu melonjaknya lebih dari 200%, Pak Emrus. Kemudian saya ambil contoh di Semarang ya dan di Solo ya. Di Semarang itu tadinya 2 kursi, sekarang 5 kursi. Solo 0 kursi, sekarang 5 kursi. Ini saya ambil contoh ya. Dan di banyak daerah-daerah yang lain ya. Di Jakarta sendiri kami yang tadinya 8 kursi kita masih stay di 8 kursi. Jadi begini, saya menangkap ya, ini opini pribadi saya ya. Salah satu cara membesarkan partai PSI adalah memenangkan pilkada juga, Pak Emrus. Artinya, efeknya gimana tuh? Artinya kalau kita memiliki kepala daerah ya di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang strategis ya, atau kita mengusung kepala-kepala daerah yang kemudian kita menangkan. Ini adalah salah satu cara yang dapat membantu kami membangun jembatan kepada kemenangan di 2029 nanti. Ini adalah logika politik. Ya, dan semua partai politik melakukan itu. Nah, sekarang kayak begini, terkait dengan survei-survei tadi Mbak ya, saya sepakat ya bahwa di alam demokrasi itu kan memang aspirasinya bergeraknya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Inilah kenapa kita juga penting untuk melihat survei-survei tersebut ya. Dan di dalam proses pemilu ini kan ada 2
proses yang pertama selection, di mana para elit kemudian memilih kandidat-kandidat untuk disajikan kepada rakyat, baru rakyat melakukan election di mana aspirasinya itu baru dari bawah ke atas, gitu. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh PSI, ya. Apabila kemudian rakyat Jawa Tengah misalnya, atau apabila kemudian warga DKI menginginkan Mas Kaisang untuk maju, lalu adalah sebuah adalah sebuah tesis yang anti demokrasi justru apabila kemudian Mas Kaisang menolak untuk maju. Justru kalau masyarakat meminta itu, kami akan, terutama saya pribadi ya, saya akan mendorong Mas Kaisang sebaiknya Mas Kaisang maju aja karena masyarakat yang menginginkan. Terutama misalnya kayak Jawa Tengah ya, atau misalnya di Jakarta kemarin Pak Erlangga mengatakan begini, walaupun elektabilitas Mas Kaisang ini belum setinggi di Jawa Tengah, tapi yang dilihat oleh Partai Golkar terutama ya, ini terjadi peningkatan yang terus-menerus elektabilitas Mas Kaisang. Walaupun di rapat tersebut nggak dijelaskan ya sebagai DKI 1 atau sebagai DKI 2. Dan atas dasar inilah kemudian Pak Erlangga menjadi semakin yakin ya, di luar memang pendapat Pak Erlangga dan Partai Golkar secara umum mengatakan bahwa sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh pemimpin muda gitu ya. Dan Pak Erlangga kemudian menjadi semakin yakin, Pak Erlangga kemudian mencalonkan Mas Kaisang dan Mbak Bahlun. Tapi tentu saja memang hitung-hitungannya tidak semudah itu. Ya, jadi ini akan dibahas di internal juga di Partai Ki. Sedikit aja. Ditanggapi ini abis jeda dulu ya. Saya harus break dulu biar kemudian jawabannya nggak terpotong gitu Bang Emrus. Kami juga mau tanya lebih jauh, berarti apakah kemudian kalau misalnya pemimpin muda, tapi kenapa dicalonin sama yang tokoh senior banget gitu? Apa hanya untuk mengimbangi atau seperti apa sih? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan Panggung Demokrasi, kami tampilkan ini polling netizen yang kami berikan kepada netizen dari aplikasi X dan juga Instagram. Pertanyaannya, menurut Anda apakah Kaisang maju sebagai calon kepala daerah pilkada? Jadi ini antara netizen Instagram dan X beda nih ya. Jadi ada yang mengatakan tidak, kebanyakan warga Instagram. Lalu kemudian yang 80% mengatakan iya, itu adalah netizen di aplikasi X. Oke, baik. X itu kebanyakan adalah ini para senior yang dosen, orang-orang yang lebih dewasa. Kalau Instagram anak muda gitu ya? Lebih muda. Oke, nah kita lihat majunya di wilayah yang mana nih, ini preferensinya Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi sepertinya nih kalau kita lihat hasilnya Jawa Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan Jakarta ya. Mas Jayadi udah gangguk-gangguk nih, kayaknya kemungkinan arahnya ke sana nih. Apa iya seperti itu gitu. Lalu kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya, masihkah Jokowi efek ada jika Kaisang maju di pilkada? Jadi hampir 50%, di atas 50% yang mengatakan bahwa tidak. Ini menarik loh, netizen melihatnya tidak, mungkin karena jatuhnya di bulan November. Netizen yang Instagram ya? Ya, netizen yang Instagram dan juga aplikasi X mengatakan masihkah ada Jokowi efek jika Kaisang maju? Kalau X itu dia sama kuat itu. Oke, baik. Kurang lebih. Kurang lebihnya hampir imbang lah ya kalau di aplikasi X tapi ya. ini kan polling tidak saintifik kan, karena tidak, maksud saya. Ya ini polling sekedar yang kami lemparkan kepada netizen sesuai dengan tema kami gitu ya. Tapi menarik juga ya, anggaplah jejak pendapat gitu ya Bang Emrus ya. Oke, sorry Bang Emrus, tadi saya potong sejenak, silakan dilanjutkan. Saya mau tanya lebih jauh lagi ke narasumber berikutnya. Silakan Bang Emrus. Baik, saya pikir beberapa catatan saya dari beliau tadi bahwa di pilkada menang begitu ya di pusat. Jadi ada efek ke suara partainya. Tunggu dulu, berarti yang jago di situ DPD-nya, bukan DPP-nya, kan begitu. Karena yang bekerja di lapangan, gitu kan. Artinya pimpinan provinsi atau daerah, kalau itu menang. Berarti secara nasional kan ditanggung jawab ketua umum dan sekjen. Baru kemudian di bawah ada ketua DPD dan sekretaris. Jadi yang berhasil itu adalah pengurus daerah dari PSI. Memenangkan ketumnya jadi kepala daerah gitu. Langsung, tapi ada efeknya nggak sih Mas Jayadi? Langsung disebut sebagai suatu kemenangan. Bukan, itu kurang teliti melihat data tersebut. Kemudian saya melihat adalah, nih, kemudian ada sesuatu yang menarik Ibu. Menangkan dulu pilkada baru kita wujudkan. Itu adalah bisa juga kita benarkan sebagai perspektif daripada pragmatis. Artinya kita menang dulu,
Baru nanti kita perjuangkan ideologi. Yang benar adalah kalau kita ingin demokrasi substansial, demokrasi yang berkualitatif, kita harus utamakan ideologi perjuangan partai, bukan persoalan kalah menang. Tapi kalau ada orang mengatakan, wah saya tidak. Jadi menang adalah ada konsekuensi bonus dari perjuangan ideologi jadi ada itu. Dulu perjuangan politiknya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya yang bekerja tapi tidak butuh aku ideologi, salah itu. Tapi kan itu segala idealnya, sesuatu ya, perlu landasan kita. Baik. Saya minta Mas Jaya. Mas Didi mau menanggapi dulu. Silakan. Habis ini aku mau ke Bang Doli ya, jangan sampai dilewat. Sebentar ya. Jadi kerja partai politik itu ada 4, Mbak ya. Yang pertama adalah kerja ideologis ya, yang kedua adalah kerja administratif, ketiga adalah kerja organisasional, yang keempat adalah kerja elektoral ya. Satu kerja tidak bisa menegasikan kerja yang lain. Bahwa kemudian ada kerja-kerja elektoral di sana, ini bukan berarti kami menegasikan kerja-kerja ideologis. Justru tadi saya sudah tekankan di awal ya, untuk menjadikan ideologi politik kami ini terkonversi menjadi sebuah kebijakan, maka kami perlu kerja-kerja elektoral. Supaya apa? Supaya kami bisa mendapatkan kepercayaan, lalu kepercayaan tersebut menjadi kekuasaan, kekuasaan tersebut menjadi otoritas. Otoritas tersebutlah yang akan menjadikan ideologi tersebut kebijakan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ada kerja elektoral maka kerja ideologi dinegasikan. Bahwa ada kerja ideologi maka kerja administratif dinegasikan. Jadi kerja partai itu tidak sesederhana. Tidak sesederhana kerja elektoral saja. Tidak sederhana kerja ideologi saja. Semuanya memang harus dikerjakan secara paralel. Kemenangan partai di pileg itu kan dipengaruhi banyak hal ya. Figur partai di tingkat nasional salah satu aja. Tapi jangan lupa sistem pemilu di tingkat nasional sama di tingkat daerah itu beda. Di tingkat nasional ada parliamentary threshold. Di tingkat lokal nggak ada gitu. Jadi kita harus melihatnya secara keseluruhan. Tidak bisa hanya melihat satu faktor saja gitu. Faktor kepemimpinan nasional salah satu saja. Faktor kepemimpinan hanya salah satu faktor saja. Artinya gini, dengan logika yang sama, bahwa kemarin dengan Pilpres dan pemilu yang terjadi yang banyak sekali kritik dari masyarakat luas dan publik, kita di Perjuangan masih tetap dipercaya rakyat secara elektoral untuk memenangkan pileg 3 kali berturut-turut. Artinya nanti kalau mau pilkada sekalipun, kami tidak takut dengan konsekuensi. Meskipun suara turun, ada mesin, struktur, infrastruktur apa segala macam, efek-efek dari... Kami percaya, ya kalau ini di kata-kata teman-teman pesulap yang handal-handal itu, Mbak, the same magic trick belum tentu bisa dilakukan berhasil 2 kali. Jadi kalau bicara tentang efek-efek itu tadi, kita lihatlah selama sekian bulan ini nanti bagaimana pendapat masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi. Kebocoran data lah, isu tapera lah, isu yang lain-lain. Bagaimana itu akan mempengaruhi persepsi publik tentang efek-efek itu tadi. Ini akan diuji dengan Anda yakin akan ini berubah pada saat November di pemilihan nanti akan menjadi ujiannya. Tetapi PDI Perjuangan lahir dari masa berjuang di era represi yang lebih jauh lebih parah daripada hari ini. Artinya kami siap dengan segala skenario. Siap dengan segala konsekuensinya. Baik, saya akan tanya ke Mas Doli. Mas Doli, lalu kemudian ya, kalau kemudian hari ini Golkar ini kan baru jika ya kan maju di Jakarta. Tapi kalau kita lihat, kalau dari survei, meskipun yang Jakarta belum dirilis ya, atau mungkin dari suara netizen gitu, sepertinya anginnya Mas Kaesang ini ke Jawa Tengah. Apakah juga sudah ada persiapan? Karena Kaesangnya cuma 1, tapi menurut saya direbutin oleh banyak partai kan. Ada Golkar, ada kemudian PAN yang menyodorkan anak ketum juga gitu kan. Gimana nih strateginya Mas Doli dari Golkar sendiri? Iya, saya kira pertama kita harus memahami ya, sebelum saya masuk langsung ke jawaban pertanyaan itu. Ini kita kan sudah menganut bahwa sistem politik kita sistem demokrasi. Jadi setiap orang punya hak untuk bisa dipilih dan kemudian memilih. Selama memang itu aturan-aturannya tersampaikan kira-kira gitu. Jadi nggak bisa juga kita larang orang nggak boleh maju, ini nggak bisa maju gitu. Nah, cuma persoalannya nanti ujiannya itu kan kembali kepada masyarakat. Sebagai negara demokrasi ya kita uji saja nanti. Kalau misalnya memang dianggap tidak dapat keterimaan dengan masyarakat ya pasti nggak terpilih gitu. Jadi ujiannya langsung di pemilu, langsung di pilkada dan segala macam gitu. Nah, soal nanti Pak Kaesang ini mau di Jakarta atau di Jawa Tengah, saya kira yang paling punya otoritas untuk membuat kalkulasi itu adalah Pak Kaesang dan teman-teman PSI sendiri, gitu loh. Nah, kalau kami di Golkar, tentu sama juga dengan partai-partai politik yang lain tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kami sudah sepakat. Ya, kalau memang sudah sepakat bahwa
koalisi kerjasama politik yang selama ini sudah kita jalin di Pilpres terutama dan sudah teruji gitu. Sebisa mungkin kita akan rawat, akan kita pelihara kebersamaan ini. Nah, termasuk khusus menghadapi pilkada. Makanya nanti kalau sudah ada keputusan dari salah satu partai politik di antara kami, tentu nanti akan ada forum meminta atau kemudian membicarakan secara khusus kira-kira kita ini bisa bersama-sama terus atau tidak di satu daerah kan gitu. Kalau memang bisa bersama, ya alhamdulillah. Nah, ini yang sebetulnya kami tunggu nanti. Nah, jadi kita lihat saja kalau Pak Kaisang ini mau di Jawa Barat, mau di Jakarta, kita udah siapkan ya. Nah, tadi kok ada pertanyaan, kenapa Yusuf Hamka misalnya? Sebenarnya jauh sebelum pembicaraan antara pasangan Kaisang dengan Yusuf Hamka ini, ya sudah ada juga beberapa calon-calon gubernur ya yang sebelum kita bicarakan soal Pak Kaisang yang pernah menawarkan boleh nggak ya Yusuf Hamka itu jadi wakil kami gitu. Ada dua, tiga orang calon gubernur yang bertanya kepada kami seperti itu. Dan itu karena memang dilihat pengalaman dari Yusuf Hamka selama ini membangun sebuah kota ya, sebuah daerah seperti Jakarta. Jadi kenapa akhirnya kami mendorong, mengendorse Yusuf Hamka kalau kemudian Pak Kaisang jadi calon gubernur. Tapi Pak Yusuf Hamkanya kenapa jadi calon wakil gubernur? Kenapa nggak calon gubernur aja, Mas Doli? Karena dari pengalaman, usia, dan lain-lainnya juga kan lebih banyak lah dibanding Kaisang. Ya mungkin karena muncul namanya sekarang, nanti kita lihat aja. Kan seperti yang saya katakan ya, kemarin munculnya nama Pak Kaisang sama Pak Yusuf Hamka ini menurut saya bagus. Kenapa? Supaya kita tidak terfokus hanya cuma satu nama Ridwan Kamil, Jakarta Jawa Barat, Jakarta Jawa Barat. Nah sekarang munculkan aja beberapa nama ya sekarang. Jadi Golkar jangan betul Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya, dengan munculnya namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian Pak Kaisang, nanti mungkin teman-teman Gerindra ada Riza Patria dan macam-macam. Nanti kita uji ya 40 hari ini kita lihat nanti hasil surveinya gimana. Nah kalau misalnya Yusuf Hamka juga nanti ternyata tiba-tiba munculnya hasil surveinya bagus, ya tidak menutup kemungkinan ya, makanya saya katakan situasi masih dinamis, berbagai simulasi masih bisa kita lihat ya, bisa Kaisang Yusuf Hamka. Nah kalau misalnya Pak Kaisangnya ke Jawa Tengah, jangan-jangan Yusuf Hamkanya juga naik elektabilitasnya, kita nggak tahu 40 hari lagi. Kira dibawa juga ke Jawa Tengah. Oke Bang Doli, kita harus jeda dulu, kami akan lanjutkan termasuk dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh publik terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah kemudian kita berkaca pada Pilpres, sempat ada istilah cawe-cawe presiden. Apakah itu akan terulang lagi di pilkada? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Jayadi dulu nih ya. Kalau kemudian Mas Jayadi dari survei LSI sempat mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya terhadap peringkat atau persentase yang didapatkan oleh Kaisang karena efeknya adalah kepuasan dari warga Jawa Tengah terhadap kinerja Pak Jokowi gitu. Lalu apakah kemudian itu akan masih berlanjut? Di-challenge juga tadi oleh statementnya Mas Seno, ya kita lihatlah karena November sudah presiden yang berbeda, meskipun kakaknya Kaisang menjadi wakil presiden, apakah ada dinamika yang akan berubah? Kalau ada seorang tokoh yang kemudian berpengaruh pada tokoh lain yang ikut pemilu, karena tokoh itu misalnya presiden atau pimpinan yang lebih tinggi, akibat kinerjanya itu sesuatu yang biasa ditemukan dimanapun. Itu hukum pemilu biasa itu. Jadi tetapi di Jawa Tengah itu untuk sementara kita ukur tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi di Jawa Tengah itu memang berpengaruh kepada sejumlah calon, tapi buahnya ke Kaisang. Untuk sementara itu terutama ke 3 calon ya, yaitu Kaisang, Lutfi, dan Bambang Pacul. Ada dapat juga 3 itu. Jadi mungkin itu karena belum betul-betul tegas ya siapa yang didukung Pak Jokowi atau diasosiasikan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi hubungannya tidak langsung seperti itu. Tapi apakah itu berarti bahwa kekuasaan akan memainkan perannya secara langsung dan menggunakan struktur kekuasaan gitu?
Ya, itu kan secara normatif tidak boleh kan? Ya. Tidak boleh. Tapi apakah itu akan dicoba? Mungkin saja ya. Kita tidak tahu. Ada calon yang mendapatkan privilege itu sebenarnya kan? Gitu. Karena itu kan itu harus diawasi bersama. Oke. Nah, tapi dalam konteks pilkada, saya kira itu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan konteks pilpres atau pileg. Ya, itu lebih sulit. Kenapa? Kalau pilpres pileg itu kan isunya sama, nasional. Dari atas ke bawah kan sama itu pileg, pilpres. Tapi kalau pilkada, apalagi sekarang 545, itu upaya dari atas untuk intervensi ke bawah, itu tidak akan seefektif kalau dia di pemilu pilpres. Nasional. Kenapa? Karena ada banyak dinamika lokal yang sulit ketemu. Gitu. Dinamika lokal itu yang nanti akan membuat intervensi-intervensi dari atas misalnya itu belum tentu efektif sampai ke bawah. Oke, baik. Mas Seno, saya minta tanggapannya kalau kemudian ternyata ada mungkin calon yang bisa mendapatkan privilege, itu hal yang biasa dalam pemilu. Tapi kalau Mas Seno katakan bahwa iya, tapi tidak semua trik akan juga mendapatkan keberhasilan yang sama. PDIP juga salah satu partai yang paling kencang soal cawe-cawe, kecurangan dan lain-lain. Apa tanggapan lebih lanjutnya? Satu, kami tidak tahu, tidak peduli bahkan, dan tidak mau berandai-andai apakah akan ada cawe-cawe kekuasaan lagi atau tidak di pilkada. Buat kami itu tidak relevan dengan ini adalah bicara tentang kedaulatan rakyat, satu. Yang kedua, kalau kita merangkai proses sejak lama, Mbak, dari proses awal nama Mas Kaisang muncul, itu kan pertama kali muncul dan publik melakukan asumsi misalnya, itu kan pada saat putusan MA. Yang itu mengizinkan ada perubahan revisi atas batas usia calon. Lalu berkembanglah itu diskusi. Lalu muncul lagi fakta selanjutnya. Ada yang muncul wacana meskipun sudah dibantah. Bahwa nama Mas Kaisang misalnya disodorkan ke beberapa partai. Muncul diskursus lagi. Lalu muncul. Jadi di dalam proses itu tentu kami, ini bukan satu hal yang mengejutkan. Kalau misalnya Mas Uki menyampaikan bahwa ya memang ada kepastian akan maju. Buat kami dari proses itu, kami bisa menangkap ini bukan satu hal yang mengejutkan bagi kami. Tetapi kami juga tidak tahu ini dalam proses ini ada cawe-cawe atau tidak, kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah pilkada ini adalah tentang kedaulatan rakyat. Yang kami tahu kami menyiapkan nama-nama terbaik dari kader internal kami. Yang kami tahu kami ingin menyiapkan pilkada yang berkualitas dan kami bertanggung jawab pada publik yang telah memilih kami. Ada nama Pak Andika di Jawa Tengah yang muncul dari bawah, ada nama Mas Hendi. Mas Hendi itu di survei kenapa kok angkanya sangat kecil? Dugaan saya karena nama yang tercantum di situ Hendra Priyadi, bukan Hendi. Sehingga masyarakat tentu akan meraba-raba ini siapa, apakah orang yang berbeda atau yang sama. Lalu misalnya kader lain yang muncul ada Pak Bambang Pacul. Artinya kader-kader PDI Perjuangan ini mewakili track record yang panjang berdasarkan lingkup kepemimpinan mereka. Bagi kami itu saja yang disiapkan. Dan kami tidak mau tahu apakah itu nanti ada cawe-cawe atau tidak. Kami akan berjuang dengan siap untuk bersama dengan masyarakat yang percaya pada kami. Oke, sebelum saya ke Mas Dede, saya tanya Bang Emrus, apakah kemudian Bang Emrus melihat apapun itu ya, kalau kemudian tadi Mas Dede mengatakan ketum PSI akan maju dalam pilgub tapi belum menentukan daerahnya. Apakah jalan Kaisang ke eksekutif dalam ranah ini di pilkada akan semulus seperti jalan kakaknya Gibran? Tidak ada jaminan. Artinya bahwa sangat dinamis ya, artinya apakah mulus atau tidak nanti. Karena sangat tergantung daripada situasi politik di daerah di mana dia dicalonkan. Nah pertanyaan kita, apakah dia jadi calon? Kan begitu. Tetapi sebagai otoritas keilmuan, saya menyarankan kepada beliau, tidaklah jadi calon pilkada. Kenapa? Kalau ketua umum partai calon presiden lah. Jangan jadi kepala daerah. Coba cek. Kenapa nanggung? Ya, bukan tanggung. Ketua umum partai di Indonesia ada nggak jadi calon gubernur? Nggak ada itu. Maksudnya terlalu kecil levelnya untuk seorang ketua partai. Serahkan itu kepada DPD di daerah. Nah, baru kalau itu baru kita lihat bahwa partai PS ini sangat menghargai DPD-nya. Tapi kalau dia calon menjadi kepala daerah, skopnya semakin kecil. Sementara dia ketua umum partai nasional. Kan bagaimana gitu. Jadi jangan sampai terjadi adalah yang penting berkuasa. Tidak boleh begitu. Oleh karena itu saya tetap bantah. Kalau misalnya katakan sedikit aja. Kalau memang dikatakan bahwa kita memenangkan dulu baru ideologi yang kita perjuangkan, hati-hati loh. Tapi tadi bilangnya berparalel loh Bang Emrus. Hati-hati loh. Bukankah itu karena maka perubahan di Mahkamah Konstitusi, PKPU misalnya yang boleh adalah pelantikan 30 tahun, itu bukan di MA. Padahal undang-undang mengatakan sangat jelas bahwa 30 tahun saat mendaftar. Padahal kalau itu menimbulkan ketidakadilan loh. Pas nanti pelantikan itu bisa tidak ada keputusan.
Jadi kalau biar pas 30 tahun nanti orang yang tamat TK boleh dong. Jadi tapi ini kan sudah jadi turunan PKPU, sudah tidak perlu dibahas lagi. Kita lihat seperti apa Kaisang. Artinya kalau ada undang-undang yang mengatakan kita harus taat pada undang-undang, bukan keputusan oleh MA teman-teman kita itu. Oke, Mas Ade silakan. Ya, terkait cawe-cawe aja lah ya. Saya tidak mau mundur ke belakang lagi soal putusan MA. Jadi begini. Membangun asosiasi politik dengan seorang tokoh nasional, ya, yang dimana tokoh nasional tersebut sekarang sedang menjabat dan memiliki atau mengantongi tingkat kepuasan yang sangat tinggi, ini adalah hal yang sah-sah saja, ya. Ini adalah bagian dari kerja-kerja elektoral. Ini juga adalah bagian dari kerja-kerja kita membangun komunikasi politik dengan tokoh tersebut, dengan sama dengan partai lain juga seperti itu. Artinya kita antar partai, antara partai dengan tokoh, partai dengan partai, ataupun tokoh dengan tokoh. Dan ini sebenarnya sah-sah saja. Ya, dan apabila kemudian orang yang sedang menjabat tersebut ya seperti welcome atau oke-oke saja dengan asosiasi politik yang dibangun oleh si kandidat yang sedang berjuang di pemilu atau pemilu kada, kemudian asosiasi politik tersebut terbangun dan ini terkonversi menjadi elektoral, dan ini juga semuanya juga sah-sah saja. Yang tidak boleh ya, yang tidak boleh itu adalah dua hal ya. Yang pertama adalah menggunakan otoritasnya, kekuasaannya untuk memenangkan calon tertentu. Atau yang kedua, beliau ikut berkampanye ya tanpa beliau cuti atau ketika saat beliau masih menjabat. Ini nggak boleh ya. Dan negara kita adalah negara hukum. Apabila kemudian ada pelanggaran hukum atau misalnya tadi ada PKPU yang dianggap clash dengan undang-undang peraturan lebih tinggi, silakan saja. Ada ruangnya. Silakan saja. Selalu ada ruangnya. Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Mas Doli, mohon maaf tidak ada waktu durasi lagi. Kita akan lanjutkan diskusi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Doli dengan sambungan Zoom-nya. Teman-teman dan narasumber, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bisa dikatakan masih menjadi magnet dalam bursa pilkada. Selain privilege keluarga presiden, kursi DPR DPSI yang naik lebih dari 200% serta klaim membawa suara anak muda menjadi pertimbangan untuk berkoalisi dengan partai-partai besar di daerah. Namun akankah Kaisang maju sebagai kandidat di Jakarta atau Jawa Tengah? Kita tunggu saja kejelasannya di tahap pendaftaran Agustus mendatang. Saya Frida Mariko Duri, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.